Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majuah-juah kita kirina. Ada banyak sekali yang bertanya tentang penanganan laporan di polisi terkait dengan kerugian yang kecil, ya. Misalnya kerugian 50.000 atau 100.000, boleh nggak dilaporkan ke polisi, Bang? Misalnya pencurian atau penipuan penggelapan, ya. Kalau kerugian kita cuma 50.000 atau 100.000, kira-kira diproses enggak, Bang? Katanya. Jadi gini teman-teman ya. Kalau kita bicara masalah kerugian, itu kan relatif ya. Mungkin bagi sebagian orang 5 juta itu enggak banyak. Tapi bagi sebagian orang 100.000 juga sangat berguna ya. Jadi kalau kita bicara masalah kerugian itu relatif ya, tergantung si korban. Bagi saya, berapapun kerugiannya, dia wajib mendapatkan perlindungan hukum. Dia wajib mendapatkan keadilan. Ya. Karena hukum itu ditegakkan bukan karena jumlah atau nilai kerugian, tapi karena perbuatan itu. Ya. Misalnya kalau di pasal pencurian, barang siapa yang mencuri dihukum 5 tahun. Jadi ya jelas di situ siapa yang mencuri, yang memenuhi sebagaimana yang diatur di pasal itu, ya dihukum dia maksimal 5 tahun. Jadi tidak akan dipermasalahkan kerugiannya. Oh, kalau kerugiannya sedikit, nggak apa-apa, boleh dicuri gitu. Nggak seperti itu ya. Atau penipuan penggelapan. Siapa yang menipu atau siapa yang menggelapkan uang orang dihukum 4 tahun misalnya. Jadi berapapun kerugian orang itu, ya dia bisa dihukum sampai dengan maksimal 4 tahun. Tidak dihitung kerugiannya. Oh, kalau nipunya sedikit boleh nggak dihukum. Nggak seperti itu ya. Karena undang-undang itu, hukum itu dibuat bukan untuk nakut-nakuti, tapi untuk keadilan. Jadi tidak hanya sebagai slogan atau tulisan-tulisan aja. Bayangkan aja membuat undang-undang itu biayanya mahal. Jadi kalau kita buat undang-undang lalu kita abaikan saja, percuma kan undang-undang itu. Pasal-pasal itu lalu buat apa kalau nggak ditegakkan? Jadi kalau menurut saya, berapapun kerugiannya, ya negara harus bertanggung jawab untuk memproses hukumnya. Ya. Saya sering katakan, hukum itu harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Berapapun biayanya, hukum harus tegak. Karena kalau nggak seperti itu, maka hukum itu akan dianggap hanya main-main. Orang akan tidak takut melanggar hukum. Ah, kita curi aja lah. Sepeda dia harga 100.000. Orang kita tidak akan ditangkap polisinya. Atau kita tipulah dia itu 200.000. Kita nggak akan diproses. Malas juga diprosesnya, terlalu sedikit kerugian. Hancurlah negara ini. Dan ini sudah terbukti kan teman-teman. Banyak sekali penipuan online itu yang kerugiannya cuma 100-200.000. Tapi kalau korbannya ribuan orang kan jadi banyak. Ya. Di sana nipu 100, di sini nipu 200, di sana 50. Dikumpulin kan jadi banyak. Jadi kalau kata saya, berapapun kerugiannya harus diproses. Tidak ada alasan untuk tidak memproses laporan orang. Meskipun kerugiannya sedikit. Tapi Bang, nanti biayanya kan lebih besar dari kerugian. Ya itu tanggung jawab negara. Ya kan? Negara harus membiayai proses hukum itu. Berapapun biayanya harus dibiayai negara. Karena negara lah yang membuat aturan undang-undang itu. Negara yang membuat pasal barang siapa mencuri dihukum 5 tahun. Ya walaupun kerugiannya 50.000 ya harus diproses. Masalah hukumannya berapa nanti tergantung hakim. Tapi bisa dihukum maksimal 5 tahun. Kan begitu.
Tapi Bang, saya pernah melapor ke polisi, kerugian saya 200.000 nggak diproses-proses katanya. Menurut saya tidak ada alasan untuk tidak diproses. Dan negara harus membiayai ya, biaya proses hukum itu. Jangan pula dibebankan kepada penyidik ya. Penyidik kan hanya melaksanakan tugas. Tidak mungkin pula penyidik menggunakan gajinya untuk membiayai proses hukum. Jadi di sini negara harus memang menyiapkan biaya ya. Kalau penyidik kan sudah digaji ya, dia melaksanakan tugasnya sebagai penyidik. Nah, biaya-biaya proses hukum ini haruslah ditanggung negara ya. Jangan sampai tidak ada biaya memproses laporan masyarakat, akhirnya terbengkalai. Saya merasa prihatin kalau begitu. Kembali ke pertanyaan kita tadi, buat apa dibuat pasal pencurian? Buat apa dibikin pasal penipuan penggelapan? Kalau ternyata orang menipu, ternyata orang mencuri, karena kerugiannya cuma sedikit, tidak diproses. Ya, ayolah ya, mudah-mudahan video ini didengar oleh anggota DPR, didengar oleh pemerintah kita supaya biaya penyidikan itu dipenuhi, supaya penyidik itu bisa bekerja dengan leluasa, ya kan? Penyidik bisa bekerja dengan maksimal. Ya kan? Mereka tidak lagi memikirkan biaya operasional penyidikan. Begitu ya. Jadi kesimpulannya, hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh, berapapun biayanya. Begitu, mudah-mudahan menambah wawasan kita. Tetap bersama Bang Beni, kita bicara hukum dengan bahasa kampung. Assalamualaikum, mejuah-juah kita kerina.